padat karena sebagian besar area merupakan lahan terbuka. Jadi di bagian tapak itu hanya di bagian sini saja yang ada semak-semaknya dan pohon peneduh. Kemudian di bagian ini jalan besar, sini juga jalan besar. Kemudian masuk ke frekuensi hubungan fungsi bangunan. Jadi eh, di dalam frekuensi hubungan fungsi bangunan itu terdapat puskes, polsek, bank, masjid, kantor camat, damkar, KUA, pos, dan koperasi. Jadi hubungan ruangnya ini ada yang jarang, ada yang sedang, dan ada yang sering. Kemudian dalam matriks fungsi bangunan, ini adalah babel diagram fungsi bangunan. Teman-teman bisa melihat garis putus-putus dan garis yang tersambung itu adalah tanda bahwa ini terhubung langsung, ada yang tidak terhubung, dan juga ada yang terhubung langsung. Kemudian masuk di konsep sketsa konsep tata masa dan orientasi. Jadi di dalam sini ini terdapat ada kantor camat, kemudian di sini ada puskesmas, kemudian di sini ada bank, kantor pos, koperasi, dan damkar. Kemudian di bagian sini ada kapolsek. Kemudian di tengah-tengahnya ada masjid untuk pusat kerohanian. Kemudian ada konsep sirkulasinya. Bisa dilihat untuk garis yang biru-biru ini adalah jalan setapaknya, jalan setapak, dan ini yang diwarna merahkan adalah jalan besar. Kemudian ada gambar side plan. Di side plan ini sudah terskalakan skala 1:100. Kemudian di sini ada bagian kantor camat, kantor pos ini, dan untuk KUA di sebelah sini, ini koperasi, masjid ada di tengah, puskesmas, damkar, polsek, dan bank. Lanjut untuk zoning, yang diwarna biru kan adalah bank, dan ini untuk kantor camat, puskesmas ada kantor pos, di sebelah sini KUA, masjid, polsek, kemudian ada RTH, ada damkar, dan koperasi. Kemudian kita masuk di program-program ruang. Dari program ruang kan ada beberapa program ruang, dari program ruang kantor camat, kemudian ada program ruang kantor pos, kemudian ada Bank BRI, kemudian ada KUA dan koperasi, kemudian ada masjid, dan ada puskesmas, kapolsek. Nah, itu adalah beberapa program ruang yang terdapat di dalam kawasan, dan aku akan membacakan program ruang yang hanya kantor kecamatannya saja ya. Jadi untuk kantor kecamatan ini ada penggunanya, ada kantor, ada camat, ada sekretaris camat, ada kepala subbab umum dan kepegawaian, kemudian ada kepala eh, perikanan dan keuangan, ya, perikanan dan keuangan, kemudian ada kepala sesi pemerintahan, ada kepala sesi keamanan dan ketertiban, kemudian ada sarana dan prasarana, kepala seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan masih eh, banyak lagi. Kemudian kita masuk di besaran ruang. Jadi untuk besaran ruang ini kita menghitung eh, berapa luas rencana yang akan dirancang untuk setiap bangunan. Jadi untuk puskesmas kita mendapat total ada 362,7 meter persegi luas rencana. Nah, untuk untuk kantor camatnya itu sendiri kita mendapat
agak buram ya. Jadi untuk kantor camatnya itu sendiri kita mendapat ada 330 meter persegi luas rencananya, teman-teman. Itu adalah besaran ruang untuk kantor camat itu sendiri. Kemudian kita masuk di gambar prarancangan. Ini ada gambar potongan saya, potongan AA untuk bangunan kantor camat. Kemudian ini ada potongan BB. Kemudian di sini terdapat tampak bangunannya juga. Ini adalah tampak samping kiri bangunan kantor camat saya dan ini ada tampak belakangnya. Kemudian ada tampak samping kanan seperti ini dan tampak depannya seperti ini. Kemudian kita masuk di eh, gambar-gambar rencananya, ada rencana pondasi. Rencana pondasi saya seperti ini. Kemudian ada detail beton praktis dan detail kolom beton. Kemudian ini ada lanjutannya, ada detail slope beton dan detail slope beton SB2 dan SB1. Kemudian ada gambar rencana balok. Nah, ini. Ini ada rencana jendela. Jadi ada terdapat beberapa jendela. Kemudian ada rencana rencana elektrikal. Nih, seperti ini. Kemudian ada rencana ring balok. Kemudian ada rencana plafon. Bisa teman-teman lihat di sini seperti ini denahnya. Ada rencana lantai juga, kemudian ada rencana kolom, kemudian ada detail sumur, sumur bor. Ini skala 1:100 ya. Ini seperti ini. Kemudian ada detail septic tank dan sumber penyerapannya juga. Seperti ini. Kemudian ada eh, detail kusen untuk jendela satu dan ini ada detail ring balok. Dan untuk detail kusen jendela 2, ini ada detail rencana tehelnya, ada 60x60 dan untuk SWOF 20x40. Ini adalah ada detail kusen pintu satu, detail kusen pintu kamar mandi dan WC. Kemudian ada pula rencana dinding seperti ini. Kemudian juga ada rencana SWOF 15-20. Saya memakai SWOF 15-20, teman-teman. Kemudian ada bangunan masjid. Ini juga terdapat denah masjid lantai 1. Kemudian ada denah masjid lantai 2 seperti ini. Nah, ini untuk gambar tampaknya. Ini seperti ini. Saat skalanya 1:100 ya. Kemudian ini tampak belakang, ada tampak samping kiri, tampak samping kanan. Ada potongan XX atau potongan AA. Seperti ini. Kemudian ada potongan BB-nya seperti ini. Kemudian ada gambar rencana dinahnya, dinah atap. Yang terakhir ada maket kawasan saya untuk mata kuliah Desain Arsitektur 3. Jadi untuk maketnya tersebut ada
legenda kawasannya dari A sampai I. Jadi untuk kantor camatnya berada di sini, dan untuk bank berada di sini. Kemudian koperasi di sini. Kemudian damkarnya ada di sini. Polsek, polseknya ada di sini. Kemudian puskesmasnya ada di sini. Kemudian masjidnya di sini. Kemudian kantor posnya ada di bagian sini, dan untuk terakhir KUA ada di bagian sini. Ini gambar market. Baik, itulah presentasi saya pada video kali ini. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.